Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dampak besar perubahan iklim terhadap penyebaran penyakit menular. Nah, isu ini semakin penting karena perubahan iklim global mempengaruhi ekosistem kita, bahkan kesehatan manusia. Jadi kita akan melihat bagaimana pemanasan global dan perubahan pola cuaca dalam penyebaran penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, diare, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita mulai dengan memahami apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah fenomena yang terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Nah, selain suhu, perubahan iklim juga mempengaruhi pola curah hujan, mempercepat pencairan es, meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga krisis kesehatan global. Perubahan iklim ini telah mengubah cara berbagai penyakit menular menyebar, khususnya yang bergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Beberapa penyakit menular yang paling terpengaruh adalah malaria, demam berdarah, kolera, diare, penyakit pernafasan, dan lain sebagainya. Nyamuk sebagai vektor penyakit utama sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, kenaikan suhu ini yang menyebabkan habitat nyamuk itu semakin luas. Nah, semakin luasnya habitat nyamuk tadi membawa penyakit seperti nyamuk Aedes aegypti yang menularkan demam berdarah dan juga penyakit chikungunya. Daerah yang dulunya tidak ideal untuk vektor ini seperti dataran tinggi dan wilayah subtropis sekarang mulai mengalami peningkatan polusi nyamuk karena suhu yang lebih hangat. Perubahan pola curah hujan yang ekstrim seperti banjir dan kekeringan juga memiliki dampak signifikan pada penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan diare. Kekeringan dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan sanitasi yang memperburuk penyebaran penyakit. Misalnya di beberapa negara Afrika dan Asia Selatan, pola hujan yang tidak menentu seringkali memicu wabah kolera, terutama setelah musim banjir besar. Perubahan musim yang tidak menentu juga memperburuk penyakit pernafasan, peningkatan frekuensi dan intensitas musim kemarau, serta polusi udara akibat kebakaran hutan dapat memicu masalah pernafasan seperti asma dan bronkitis kronis. Polusi udara juga memperburuk dampak dari penyakit pernafasan seperti COVID-19, terutama di daerah dengan tingkat polusi tinggi. Dengan meningkatnya ancaman-ancaman tadi, apa yang bisa kita lakukan? Berdasarkan laporan World Health Organization atau WHO, ada dua pendekatan utama. Yang pertama adaptasi dan juga mitigasi. Adaptasi melibatkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan untuk merespon wabah penyakit, termasuk dengan memperluas akses vaksinasi, meningkatkan infrastruktur sanitasi, dan juga menerapkan program pemantauan untuk deteksi dini. Nah, di berbagai negara, upaya mitigasi juga sedang dilakukan seperti menurunkan emisi karbon, memperbaiki kebijakan kesehatan, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Perubahan iklim bukan hanya ancaman bagi lingkungan, tetapi juga ancaman besar bagi kesehatan manusia. Perubahan iklim ini memerlukan respon global yang kuat, baik melalui adaptasi sistem kesehatan maupun mitigasi dampak lingkungan. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini kepada orang lain dan terus belajar tentang bagaimana kita bisa melindungi kesehatan dan tentunya bumi kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.